Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan mari langsung saja akan kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Injil Mengubahkan. Mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Dan mari kita mau terima setiap berkat dan pesan-pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Yang terlibat dalam peristiwa di pasal ini adalah Rasul Paulus ya sebagai pemberi nasihat dan juga teguran. Kemudian jemaat Korintus yang merupakan penerima ya dari nasihat dan juga teguran yang diberikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya. Nah, apa yang dibahas oleh Rasul Paulus di pasal ini Bapak Ibu? Yang pertama yaitu teguran terhadap jemaat Korintus yang mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Kemudian juga ada daftar-daftar dosa yang menghalangi kerajaan Allah, termasuk percabulan, penyembahan berhala, pencurian, kemabukan dan penipu. Ya, maksudnya di sini menghalangi kerajaan Allah adalah menghalangi seseorang untuk bisa menerima kerajaan Allah. Jadi bukan menghalangi kuasanya kerajaan Allah ya, karena kerajaan Allah jauh lebih berkuasa daripada dosa. Tapi kemudian dosa itu bisa menghambat seseorang untuk bisa menerima janji di dalam kerajaan surga. Nah, ini yang kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kemudian apalagi yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam pasal ini, yaitu Rasul Paulus menekankan bahwa tubuh umat Tuhan adalah milik Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Ya, dan juga tubuh umat Tuhan ini, tubuh kita ini itu adalah bait Allah, bukan untuk percabulan. Nah, itu beberapa hal yang dibahas oleh Rasul Paulus di sini. Dan apa tujuan dari hal-hal ini disampaikan, dibahas oleh Rasul Paulus? Tujuan yang pertama yaitu untuk menghimbau jemaat Korintus untuk lebih bijaksana dalam mengadili perkara di antara mereka sendiri, terutama perkara-perkara yang termasuk mungkin sepele seperti itu ya, hal-hal mungkin sederhana tapi perlu diadili, ya mereka harus belajar kemudian bijaksana dalam mengadili ya, dalam mengambil keputusan ya, memutuskan, menilai segala sesuatunya. Dan jangan sampai minta penilaian atau keadilan kepada orang yang tidak percaya Yesus. Ya, padahal mereka sudah percaya Yesus, tapi minta keadilannya kemudian mengadilinya dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tentunya nanti cara menilainya, cara mengambil keputusannya bisa salah seperti itu ya. Kemudian untuk menjelaskan bahwa tubuh mereka ini, tubuh umat-umat Tuhan itu memiliki nilai yang sangat penting, yaitu sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus, dan sudah dibeli oleh Kristus dengan darah yang mahal, sehingga tubuh kita, tubuh umat Tuhan, tubuh jemaat Korintus pada saat itu harus dipakai untuk memuliakan Allah. Nah, itulah tujuan dari Rasul Paulus kemudian menyampaikan nasihat-nasihatnya ini, supaya jemaat Korintus sadar tubuh mereka untuk digunakan melayani Tuhan, karena adalah bait Allah ya, untuk memuliakan Allah tentunya ya. Itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dalam pembacaan kita hari ini. Kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang dapat kita pelajari dari pasal ini? Ya, dalam pasal ini Rasul Paulus mengambil kesempatan untuk memperingatkan ya jemaat Korintus terhadap banyak kejahatan. Ya, tadi kita sudah bahas bersama pada bagian observasi. Bagaimana jemaat Korintus ini ada beberapa orang di antara mereka yang sebelumnya sangat banyak melakukan kejahatan ya, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu mereka sering lakukan ya. Daftar kejahatan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kita bisa lihat di ayat 9 sampai ayat 10. Ya, di sana ada percabulan, penyembahan berhala, perzinahan, banci, kemudian ada orang pemburit. Nah, orang pemburit ini dalam bahasa aslinya artinya itu
seperti homoseksual begitu ya Bapak Ibu, kemudian hubungan dengan sesama jenis. Kemudian juga ada pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan juga penipu. Nah itu adalah beberapa kejahatan daftar yang sudah dibuat oleh Rasul Paulus yang sebelumnya itu pernah dilakukan oleh beberapa orang dari antara jemaat di Korintus. Nah Rasul Paulus mengingatkan ya bagaimana ada satu kebenaran yang jelas-jelas ini sangat benar dan sebenarnya jemaat Korintus bisa melihatnya sendiri, bisa memahaminya sendiri dan harusnya mereka tidak mengabaikan hal ini, tetapi ternyata itu bisa saja terjadi dalam kehidupan jemaat, yaitu bahwa orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan yang contohnya tadi sudah disebutkan oleh Rasul Paulus, pasti orang-orang yang seperti itu tidak akan menerima warisan dalam kerajaan Allah atau tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ya, jadi kalau orangnya hidup dalam percabulan, hidup dalam penyembahan berhala dan sebagainya, orang-orang seperti itu pasti tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Nah, itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, namun Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa perubahan yang telah dilakukan, dikerjakan Injil dan kasih karunia Allah di dalam diri mereka itu sangat dahsyat. Jadi jemaat Korintus itu mereka sudah menerima Injil Bapak Ibu ya. Mereka sudah percaya Yesus. Jadi Injil itu sudah bekerja dalam mereka, ada kasih karunia yang Allah berikan bagi mereka. Dan pada akhirnya itu membuahkan satu hal yang sangat dahsyat dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ya karena kita sudah bahas sebelumnya ada beberapa orang di antara jemaat Korintus yang dulunya masih hidup dalam kejahatan. Ya melakukan contoh-contoh kejahatan tadi. Ada banci, ada pencuri, ada orang kikir, orang pemburit dan sebagainya. Dulu beberapa orang dari jemaat Korintus pernah melakukannya. Hidup dalam kejahatan-kejahatan tersebut. Tetapi kemudian ketika Injil itu datang, ya mereka mendengar Injil, ya kemudian mereka sungguh-sungguh menerima, mendengarkan dan juga melakukan yang tadinya mereka tidak mendapat warisan dalam kerajaan Allah. Sekarang ketika mereka sudah terima Injil, wah luar biasa Bapak Ibu, mereka hidupnya dikuduskan, mereka disucikan, dibebaskan, mereka bertobat dan bahkan menjadi pribadi yang baik. Mereka berubah Bapak Ibu jadi pribadi yang luar biasa. Nah itulah yang dituliskan dalam ayat pokok kita tadi. Ya, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita sudah baca tadi. Yaitu bagaimana Injil itu mengubahkan. Ya seperti judul renungan kita, Injil mengubahkan. Kehidupan seseorang yang dulunya mungkin penuh dengan kejahatan. Kehidupan seseorang yang sebelumnya mungkin tidak melakukan hal-hal yang benar. Kehidupan seseorang yang mungkin sebelumnya tidak hidup dalam keimanan kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka menerima Injil, ketika mereka sepenuh hati menjalankan isi dari Injil tersebut, mereka sungguh-sungguh mempercayai Injil itu, maka Injil itu berkuasa Bapak Ibu untuk mengubahkan hidup seseorang. Bahkan yang paling jahat sekalipun, bahkan yang paling buruk sekalipun, atau bahkan orang-orang yang mungkin dianggap sangat sulit untuk berubah sekalipun. Tetapi ketika ada Injil yang mereka terima, mereka dengarkan dan mereka pegang itu sungguh-sungguh Bapak Ibu, itu akan mengubahkan kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan Injil itu Bapak Ibu, ya ketika dia sudah masuk kepada diri seseorang, pasti dia akan bekerja dan pasti kalau dia bekerja akan berhasil Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan Injil dalam diri seseorang itu pasti akan sukses, pasti akan terlaksana, pasti akan berhasil. Termasuk
untuk mengubahkan hidup orang tersebut. Ya, walaupun mungkin ada prosesnya, ada waktu tempuhnya, ya, tetapi pasti di saat yang tepat Injil itu akan bekerja untuk mengubahkan hidup seseorang. Makanya orang yang paling jahat sekalipun, orang yang paling buruk sekalipun bisa berubah kalau dia menerima Injil sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itulah Injil itu, Bapak Ibu. Ya, jadi apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini, Bapak Ibu? Yang kita harus lakukan adalah tentunya harus menerima Injil, ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana menerima Injil? Ya, melalui kita mendengarkan khotbah, renungan, mungkin kita baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan secara pribadi, ya. Itu bisa jadi cara-cara kita untuk menerima Injil dengan sepenuh hati. Tapi saat mendengarkan, ya harus benar-benar memperhatikan, mengaminkan, ya, benar-benar dipahami dan juga dilakukan firman Tuhan itu, ya. Kemudian percaya penuh akan isi Injil itu. Jadi tidak hanya dengar, tidak hanya baca, kemudian masa sih? Emangnya iya, ya. Ya, itu tidak akan menghasilkan kuasa, Bapak Ibu. Tapi ketika kita dengar, kita baca firman, kita amin. Ya, amin, pasti akan terjadi. Nah, barulah kuasanya akan kita nikmati. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah hidup sesuai Injil itu, ya. Jadi apa yang dikatakan Injil, ya kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, maka kita akan melihat, merasakan, Bapak Ibu, menikmati kuasa Injil yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dan ini juga penting, Bapak Ibu, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang kita rindu dia ini diubahkan, dia ini dipulihkan, kita juga bisa menolong mereka, membantu mereka dengan membagikan Injil itu kepada mereka. Walaupun mungkin responnya bisa beraneka ragam, Bapak Ibu. Ada yang bisa menerima, tapi ada juga yang bisa menolak, Bapak Ibu, ya. Tetapi percayalah, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11 tadi, ya, bahwa Injil atau firman Tuhan itu pasti akan berhasil dalam segala yang disuruhkan Tuhan kepadanya, termasuk untuk bekerja dan mengubahkan hidup orang lain yang kita berikan Injil kepada mereka. Jadi mari Bapak Ibu, kita bersyukur buat Injil yang kita sudah terima dan terus isi hidup kita dengan Injil, dan kita juga bisa membagikannya kepada banyak orang sehingga banyak jiwa, banyak hidup yang akan diubahkan oleh kuasa Injil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat terima hari ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan, meneguhkan kami bagaimana Injil itu mengubahkan setiap pribadi, sanggup memulihkan, sanggup menguatkan, sanggup meneguhkan setiap orang yang menerima, mempercayai dan melakukannya. Kami bersyukur buat Injil yang sudah kami nikmati, yang Tuhan juga sudah berikan kepada kami. Biarlah kami hidup berpadanan dengan Injil setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab keluarga GPD El Shaddai Magelang pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi kami. Kiranya dikirimkannya bantuan kepada kami dari tempat kudus dan disokongnya kami dari Sion. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.